what they say to me. I believe in you. You are the way, Jesus, you're the only way. Yang berhak mengizinkan orang masuk ke dalam kerajaan Allah, tetapi Tuhan juga yang berhak tidak mengizinkan orang masuk ke dalam kerajaan Allah. Hidup manusia bergantung sepenuhnya kepada kekuasaan Tuhan. Ada banyak pergumulan akibat pandemi COVID-19 ini. Ada banyak pergumulan yang dihadapi, tetapi mari kita selalu menaruh pengharapan kita kepada Tuhan. Karena hidup manusia bergantung sepenuhnya kepada kemahakuasaan Tuhan. Puji Tuhan, Shalom. Selamat malam saudara, apa kabarnya malam hari ini? Luar biasa, amin. Saya percaya saudara yang ada di rumah pada saat ini semuanya kita semua diberkati Tuhan. Saya rindu kita boleh kasih tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan kita. Haleluya. Mari tundukkan kepalamu saudara, kita satu di dalam doa. Bapa, sungguh kami bersyukur Tuhan untuk setiap pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kalau kami boleh ada sampai malam hari ini, itu semua karena kebaikan Tuhan. Itu semua karena kemurahan Tuhan yang begitu luar biasa bagi kami. Malam hari ini Tuhan, Engkau melihat kerinduan kami. Kami datang, kami rindu bersekutu dengan Engkau Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, Engkau hadir bersama-sama dalam persekutuan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Engkau berkati ibadah ini Tuhan. Haleluya. Amin. Allah yang suci, Maha mulia, Kau disanjung sembah selamanya. Surga bumi pun nyanyikan Bapa yang kekal, Maha kuasa, Kau disanjung sampai selamanya. Surga bumi pun serukan haleluya, haleluya. Oh kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Kita kasih tepuk tangan bagi Tuhan, kita sama-sama katakan Allah yang suci, Maha mulia, Kau disanjung sembah selamanya. Surga bumi pun nyanyikan Bapa yang kekal, Maha kuasa, Kau disanjung sampai selamanya. Surga bumi pun seru. Mari kita berdiri bersama. Haleluya. Ini penyembahan kami. Haleluya. Kuduslah Engkau Tuhan. Oh kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Yang terbaik katakan
Haleluya, haleluya. Oh kuduslah Engkau Tuhan, oh kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya, amin. Haleluya, ya Tuhan. Oh kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Sorak-sorak bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Haleluya, terpujilah namamu Tuhan yang layak dipuji dan dimuliakan di tempat ini Tuhan. Malam hari ini sungguh kami bersuka cita. Kami mau lebih lagi bersuka cita di dalam Engkau. Jemaat Tuhan yang bersuka cita sama-sama dengan saya katakan amin. Boleh kita kasih tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan kita. Haleluya. Mari sama-sama kita bertepuk tangan saudara. Engkau sumber sukacita kami. Mari sama-sama katakan kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Mari angkat tanganmu. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Amin. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan kini hanya untukmu. Haleluya. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan kini hanya untukmu. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan kini hanya untukmu. Haleluya. Hey. Mari angkat tinggi tanganmu sama-sama katakan. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Oh, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari,
hanya untukmu, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita, haleluya, haleluya. Silakan duduk saudara. Kita akan memberikan persembahan. Mari sebelum kita memberikan persembahan, kita tundukkan kepalamu, kita berdoa. Sungguh kami bersuka cita di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami boleh memuji-muji meninggikan Engkau Tuhan. Kami percaya lewat puji-pujian kami, hati Tuhan boleh disenangkan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Tiba saatnya kami akan memberikan persembahan kami. Kami rindu memberi yang terbaik untuk Engkau. Biarlah apa yang kami berikan ini Tuhan, boleh Tuhan pakai untuk kelebaran kerajaan-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami siap memberi dengan penuh sukacita. Haleluya. Amin. Saudara boleh memberikan persembahan-Mu. Haleluya Yesus Tuhan. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan senang hatinya, berseru, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Hadirat-Mu memenuhiku. Ini kerinduan kami. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Kita kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita. Ini kerinduan kami Tuhan. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya. Ini seruan kami Tuhan. Berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Amin. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan senang hatinya, berseru, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Mari angkat tanganmu. Hadirat-Mu memenuhiku, amin. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Lagi katakan, hadirat-Mu memenuhiku, ya Tuhan. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu.
yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari angkat tanganmu, sama-sama katakan, hadirat-Mu memenuhiku ya Tuhan. Hadirat kudus-Mu penuhi baitku, dan ku tersungguh menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Ini menjadi kerinduan kami Tuhan. Biarlah hadirat-Mu boleh memenuhi setiap kami yang rindu. Karena kami percaya Tuhan, di dalam hadirat-Mu ada kekuatan yang baru. Di dalam hadirat-Mu ada kebaikan-Mu Tuhan. Mari saudara yang percaya, mari boleh buka tanganmu di hadapan Tuhan. Sama-sama katakan, hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Lagi katakan, hadirat-Mu memenuhiku ya Tuhan. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Kasih tepuk tangan bagi Allah kita. Oh, haleluya. Hadirat-Mu Tuhan penuhi kami. Hadirat-Mu Tuhan jamah hati kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami berseru Tuhan, ini doa kami naikkan bagi-Mu. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Mari angkat suaramu saudara. Mari berikan penyembahan yang terbaik bagi Tuhan kita. Sebab Kau yang layak terima pujian. Sebab Kau yang layak disembah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Irada barala barala basikarada barala barala. Engkau yang penuhi setiap kami. Roh Kudus-Mu berkarya di tengah kami. Haleluya, haleluya. Tiarada barala basikarada barala barala. Tiarada barala basikarada barala 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 barala. Haleluya, haleluya. Kami mau beri yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Hanya Engkau yang layak terima pujian. Engkau yang layak disembah. Haleluya, haleluya. Tiada seperti-Mu Tuhan.
Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami mau lebih lagi menikmati hadirat-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau hadir bersama-sama dengan kami di tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, hadirat-Mu membawa kesembuhan bagi kami. Hadirat-Mu membawa kelepasan bagi kami Tuhan. Oh haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Dengan iman katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ya Tuhan, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kita berdiri bersama. Oh, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di. Mari dengan imanmu katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan, terjadi di sini. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kehadiran-Mu selalu dalam setiap ibadah kami. Kami bersyukur karena Engkau selalu ada bersama dengan kami. Engkau akan menjadi sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber pertolongan, sumber kesembuhan. Dalam setiap keadaan apapun juga kami mampu menjalani hari-hari kami karena kami percaya Engkau ada selalu bersama-sama dengan kami. Menguatkan kami, meneguhkan iman percaya pengharapan kami. Memberikan pengharapan, memberikan sukacita. Sehingga kami bisa melangkah dengan penuh keyakinan karena Allah beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji nama-Mu. Kesempatan kembali pada malam hari ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biar kiranya firman-Mu yang kami akan baca renungkan, kami dapat mengerti pahami untuk kami lakukan dalam hidup kami setiap hari.
urapan-Mu Tuhan buat hamba-Mu agar hamba dapat menyampaikan apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kami pada malam hari ini, dan kami dapat mengerti setiap maksud Tuhan melalui firman-Mu untuk kami lakukan dalam hidup kami setiap hari. Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya, memberkati seluruh dan jemaat-Mu yang mengikuti ibadah doa malam pada malam hari ini. Kasih karunia Allah senantiasa melimpah-limpah dalam hidup mereka, bahkan di tengah-tengah persekutuan kami masing-masing di rumah saat ini. Kami berdoa dalam nama Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk kembali, shalom, selamat malam Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Kita bertemu lagi dalam ibadah doa malam pada malam hari ini dengan satu sukacita, satu pengharapan, karena kita percaya bahwa Tuhan selalu menopang kita, menolong dan menguatkan kita semuanya. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, malam hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul miskin atau kaya tetap memuliakan Tuhan. Kondisi miskinkah atau kondisi kayakah kita tetap memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, tidak ada orang yang meminta miskin dalam hidupnya. Dan tidak ada orang yang menolak kaya dalam hidupnya. Saya kira bahwa tidak ada orang yang meminta supaya hidupnya miskin gitu ya, tidak ada. Atau ketika kekayaan itu ditawarkan kepada yang kemudian ditolak, tidak. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itu sebabnya pada malam hari ini saya mengajak kita sekalian untuk belajar dari firman Tuhan dari Amsal 30 ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-9, agar kita dapat mengerti, kita memiliki sikap hati yang benar ketika hidup kita dalam kelimpahan ataupun juga ketika hidup kita dalam kekurangan. Di saat kita kaya, di saat kita miskin, seperti apakah sikap hati kita? Bapak Ibu saudara-saudaraku, dalam Amsal 30 ayat 8b sampai ayat yang ke-9 saya baca untuk kita sekalian. Firman Tuhan berkata demikian. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya akan kembali menekankan ayat yang ke-8 bagian B. Saya akan menekankan kembali, dan sebagai ayat mas kita pada malam hari ini, saya baca kembali dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, dikatakan begini, berikanlah kepadaku hanya apa yang kuperlukan. Berikanlah kepadaku hanya apa yang aku perlukan. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah yang seharusnya menjadi sikap hati kita. Yaitu meminta di dalam doa kita kepada Allah agar Allah memberikan kepada kita hanya yang kita perlukan, hanya yang kita butuhkan. Sebab keinginan kita bisa banyak. Keinginan kita bisa banyak sekali dan bukan menjadi satu kebutuhan dalam hidup kita. Tetapi kalau yang namanya kebutuhan atau yang namanya keperluan, maka pasti itu kita akan butuhkan dalam hidup kita. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, lalu apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan? Dikatakan dalam pembacaan kita tadi bahwa biarkanlah kita menikmati makanan yang menjadi bagian kita. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mengapa? Sebab segala kemungkinan bisa saja terjadi di dalam kehidupan kita. Ketika kita tidak menjaga hati kita, segala kemungkinan bisa saja terjadi. Ketika kita kaya, segala kemungkinan bisa terjadi. Ketika kita dalam kemiskinan, segala kemungkinan bisa terjadi. Bisa itu positif, bisa itu negatif. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika yang pertama kita kaya, maka kemungkinan untuk menjadi sombong dan angkuh itu bisa terjadi. Yang tadinya mungkin kita tidak punya apa-apa dalam keterbatasan, tapi ketika Tuhan memberkati kita, kita bekerja berupaya dan kemudian kita menjadi seorang yang kaya, maka kecenderungan kita untuk menjadi sombong itu ada. Menjadi angkuh bisa terjadi
dan tidak lagi mengandalkan Tuhan. Ada banyak contoh yang diberikan dalam Alkitab. Ada banyak contoh orang-orang yang disebutkan dalam Alkitab. Orang-orang yang menjadi sombong, orang-orang menjadi angkuh oleh karena kekayaan yang mereka miliki. Dan pada akhirnya mereka menyangkali Allah. Ada satu contoh yang Tuhan Yesus berikan dalam Lukas pasalnya yang ke-12. Lukas 12 ayat 16 sampai 20 saya baca untuk kita sekalian. Lukas 12 ayat 16 sampai 20 dikatakan begini. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Bapak ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita menyimak dalam bacaan dalam Injil Lukas ini, maka orang ini menjadi egosentris. Semua berpusat kepada aku. Semua berpusat kepada dirinya dan dia tidak pernah memikirkan orang lain. Semua diarahkan kepada dirinya. Bahkan kalau Bapak Ibu memperhatikan tadi, kita bisa mendapatkan lebih dari 10 kali kata aku, kuku disebutkan di sana. Saya mau katakan begini bahwa kekayaan tanpa Tuhan itu hanya menemani kita selama hidup dalam dunia ini. Dan tidak dapat menjamin dan tidak dapat memberikan kehidupan untuk selama-lamanya. Saya ulangi sekali lagi, kekayaan hanya bisa menemani kita di dunia ini. Dan tidak bisa memberikan jaminan dan memberikan kehidupan kekal untuk selama-lamanya. Kekayaan kita tidak dapat andalkan dalam setiap kondisi apapun sebagai satu-satunya yang dapat menolong kita. Waktu kita sakit, kita butuh uang agar bisa berobat, tapi bukan segala-galanya supaya kita bisa sembuh. Dan tidak dapat menolong kita sepenuhnya. Bapak ibu saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, contoh sederhana saja bahwa ada banyak orang yang kaya yang bisa berobat sampai ke luar negeri, bahkan bisa berobat di rumah sakit yang terbaik yang ada di luar negeri. Tapi pada akhirnya toh juga tidak bisa tertolong. Tapi sebaliknya ada orang yang karena dia tidak punya uang, karena dia miskin untuk beli obat saja tidak mampu, tetapi dia sehat. Bapak ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itu sebabnya dalam Lukas pasal 12 dalam perumpamaan Tuhan Yesus tadi, di awal dalam ayatnya yang ke-15 bagian B, dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini dikatakan begini, sebab hidup manusia tidak tergantung dari kekayaannya, walaupun hartanya berlimpah-limpah. Saya ulangi sekali lagi. Sebab hidup manusia tidak tergantung dari kekayaannya, walaupun hartanya berlimpah-limpah. Itu sebabnya kata bijak Kristen berbunyi demikian. Tidak salah menjadi kaya, tapi jangan terperangkap dalam cinta uang. Sebab kita bisa menghalalkan berbagai cara. Silakan kita kaya, tapi jangan sampai kita terperangkap dalam cinta uang. Sebab kalau kita sudah terperangkap dengan cinta uang, maka segala-galanya kita bisa halalkan untuk bisa mendapatkan uang tersebut. Pendeta Esra Soru berkata, silakan cari uang untuk hidup, tapi hanya relasi dengan Tuhan Yesus
yang bisa mengisi lubang dalam jiwamu. Kekosongan dalam jiwa kita tidak bisa diisi oleh kekayaan. Yang bisa mengisinya adalah ketika kita memiliki relasi dengan Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena itu kekayaan bukan menjadi tujuan hidup kita dalam dunia ini. Saya ulangi sekali lagi, kekayaan bukan menjadi tujuan hidup kita selama kita hidup dalam dunia ini. Sebab kalau kekayaan menjadi tujuan kita, maka segala cara kita bisa tempuh. Segala cara kita akan lakukan. Segala cara kita akan upayakan. Sekalipun itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Agar apa? Agar kita bisa meraih, kita bisa mencapai, kita bisa menikmati apa ya yang kita inginkan. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, karena kemiskinan, maka seseorang untuk memenuhi keinginannya, ia bisa mencuri. Ini bukan sesuatu yang rahasia lagi. Ada banyak peristiwa, kejadian-kejadian yang kita saksikan, yang kita baca beritanya. Alasan simpel yang mereka sampaikan mengapa mereka mencuri adalah karena kekurangan, karena kemiskinan. Itu menjadi salah satu alasan. Dan berbagai kejahatan mereka bisa lakukan untuk memenuhi keinginannya. Dalam Amsal 6 ayat 30, dalam bahasa Indonesia masa kini dikatakan gini, kalau orang mencuri makanan, sekalipun karena lapar, ia akan dihina. Sekalipun dia mencuri ya, sekalipun dia lapar, waktu dia mencuri makanan, dia pasti akan dihina. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada satu kisah yang memilukan dalam Yosua pasalnya yang ke-7 ketika bangsa Israel di bawah pimpinan Yosua dalam perjalanan mereka masuk ke tanah Kanaan. Dalam pasalnya yang ke-7 di sana disebutkan ada seorang yang bernama Akan. Akan ini mencuri barang-barang yang dikhususkan oleh Tuhan, ya, barang-barang yang dikhususkan bagi Tuhan. Dan kalau Bapak Ibu membaca dalam pasal yang ke-7 sangat miris sekali bahwa bukan cuma Akan yang menerima konsekuensi dari apa yang dilakukan, tindakan mencuri barang-barang yang dikhususkan bagi Tuhan, tetapi dia dan keluarganya dibunuh. Walaupun mungkin Akan bisa berkata bahwa kami membutuhkan, kami memerlukan. Dia punya alasan untuk dia sampaikan kepada Yosua, tetapi lihatlah bahwa Allah tidak pernah kompromi dengan yang namanya kejahatan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-16 juga Tuhan Yesus memberikan satu perumpamaan yang tentunya tidak asing lagi bagi kita. Perumpamaan tentang kisah tentang Lazarus dan orang kaya. Dikatakan bahwa Lazarus yang miskin tidak menyangkal imannya karena kemiskinannya. Ada banyak orang yang ketika ditanya kenapa akhirnya tinggalkan imannya kepada Yesus Kristus. Salah satu alasannya karena dia diiming-imingin, ia diberikan makanan, sembako, dan lain sebagainya. Dan ini bukan sesuatu yang rahasia lagi. Tetapi dalam bacaan Lukas pasal 16 dikatakan bahwa sekalipun Lazarus miskin, tetapi ia tidak menyangkal imannya. Mengapa saya katakan demikian? Seandainya dia menyangkal imannya, tentu dia tidak akan bersama-sama dengan Bapak Abraham di surga. Itu sebabnya saya katakan sekalipun dalam kemiskinannya, tetapi ia tidak menyangkal imannya. Tapi beda dengan orang kaya disebutkan dalam ayat yang ke-19 bagian B, dikatakan dalam ayat ini dalam Lukas 16 ayat 19b, setiap hari si orang kaya ini dia memuaskan keinginannya dengan hidup serba mewah. Tetapi kita semua tahu di akhir cerita dalam Lukas pasal 16 ini, di mana tempat si orang kaya yang hidupnya mengikuti atau memuaskan keinginannya dengan hidup serba mewah setiap hari. Kaya
bukan berarti salah. Tetapi kalau hidup kita gantungkan kepada kekayaan kita sehingga kita tidak membutuhkan Tuhan lagi, itu yang salah. Ada banyak orang, ada banyak anak-anak Tuhan, mereka adalah orang-orang yang dipercayakan kekayaan yang luar biasa, tetapi hati mereka tidak melekat pada kekayaan, tapi mereka tetap setia kepada Tuhan. Mereka tetap melayani Tuhan, tetap memberikan hidup mereka. Untuk apa? Untuk Tuhan. Tetapi ada juga orang-orang kaya yang tadinya biasa-biasa saja, tapi ketika dia kaya dia mulai melupakan Tuhan. Sebelum dia kaya dia begitu setia mencari Tuhan, dia begitu setia untuk beribadah bahkan melayani. Tapi ketika dia memiliki kekayaan, dia mulai meninggalkan Tuhan, meninggalkan persekutuannya. Bahkan membanggakan seolah-olah bahwa apa yang dia miliki itu adalah kemampuannya sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, karena kekayaan seseorang bisa menjadi egois dan tidak peduli lagi dengan orang lain. Dengan orang-orang yang susah sekalipun ada di sekitarnya. Dia tidak peduli, ia bermasa bodoh dan dia hanya berfokus kepada dirinya sendiri. Pendeta Beni Solihin menulis begini, keegoisan berkata, buat kamu saja tidak cukup, tapi kasih berbisik lembut, berbagilah mereka kekurangan. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada satu kesempatan Tuhan Yesus sengaja duduk di dekat peti persembahan di bait Allah. Kemudian orang-orang kaya datang dan memasukkan persembahan mereka dengan jumlah uang yang begitu banyak, begitu besar, karena mereka adalah orang-orang kaya. Tetapi kemudian mata Tuhan Yesus tertuju kepada seorang wanita, seorang janda. Dikatakan dalam Markus pasal 12 ayatnya yang ke-42, Markus 12 ayat yang ke-42 dikatakan begini dalam terjemahan sehari-hari. Lalu seorang janda yang miskin datang juga. Ia memasukkan 2 uang tembaga, yaitu uang receh yang paling terkecil nilainya. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, 2 keping uang tembaga dalam bahasa Yunani itu lepton. Lepton itu 1 mata uang tembaga ini bernilai 1/64 dinar. Jadi kalau 2 tembaga maka nilainya itu 1/128 dinar nilainya. Nilai yang sangat-sangat kecil karena ia seorang janda yang miskin. Tetapi lihatlah apa tanggapan Tuhan Yesus. Dalam Markus pasal 12 ayat yang ke-44 dikatakan begini. Karena mereka memberi sedikit dari kelebihan harta mereka. Sedangkan janda yang sangat miskin ini memberi semua miliknya, yaitu seluruh biaya hidupnya. Tuhan Yesus sangat tertarik dengan apa yang dilakukan oleh si janda ini, wanita janda ini. Sekalipun di dalam kekurangannya, sekalipun di dalam kemiskinannya, tidak menyurutkan semangatnya, kerinduannya untuk memberikan kepada Tuhan. Orang kaya datang, mereka memberikan persembahan, begitu banyak karena apa? Karena mereka orang-orang kaya. Tapi Yesus berkata, mereka memberi sedikit dari kelebihan harta mereka. Tapi beda dengan ibu janda ini, ibu janda yang miskin. Dia memberi semua miliknya, yaitu seluruh biaya hidupnya. Hari itu, ibu janda ini membutuhkan uang ini. Tetapi dia memilih untuk apa? Dia memberikan kepada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus.
Apa pesan firman Tuhan bagi kita malam ini? Kaya atau miskin, hidup dalam kelimpahan atau kekurangan, tidak akan menaikkan atau tidak akan menurunkan sedikit pun dari nilai standar yang sudah ditetapkan Allah dalam firman-Nya. Kita kayakah? Kita miskinkah? Kita hidup dalam kelimpahan atau dalam kekurangankah? Tidak akan menaikkan atau menurunkan sedikit pun dari nilai standar yang sudah ditetapkan dalam firman Allah. Berapa banyak orang seringkali berkata bahwa Tuhan juga tahu kok keadaan saya. Tuhan juga pasti memahami. Kita minta supaya Tuhan bisa kompromi dengan keadaan kita. Malam hari ini kita diingatkan oleh firman Tuhan bahwa apapun kondisi kita hari ini, kita hidup dalam kelimpahankah, kita hidup dalam kekurangankah, kita tetap mempermuliakan nama Tuhan. Allah tidak bisa kita ajak kompromi atau kita yang mengatur Tuhan dengan mengikuti standar kita. Tidak bisa Bapak Ibu, yang Tuhan kehendaki bagi kita adalah tetaplah setia. Tetaplah taat pada firman-Nya, apapun kondisi kita hari ini. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Jika hari ini, jika saat ini Bapak Ibu dipercayakan dengan harta yang banyak, atau biasa kita kenal istilah kita kaya. Saya mau katakan bahwa jagalah hatimu agar engkau tidak sombong. Jagalah hatimu agar engkau tidak angkuh, engkau tidak tamak dan pada akhirnya engkau menyangkal Allah seperti dalam pembacaan kita pada malam hari ini. Kita harus menjaga hati kita ketika Tuhan mempercayakan kita kekayaan. Ketika Tuhan mempercayakan kita sesuatu untuk kita miliki hari ini. Jaga hati kita agar kita tidak menjadi sombong. Agar kita tidak menjadi angkuh. Agar kita tidak menjadi tamak. Yang ujung-ujungnya adalah kita menyangkal Allah. Namun sebaliknya jika saat ini kita dalam kekurangan oleh karena kondisi ekonomi yang tidak memungkinkan. Mungkin ada banyak di antara Bapak Ibu saudara-saudara sekalian jemaat Tuhan yang menyaksikan dan mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini. Kondisi keuanganmu sedang bermasalah. Tetapi saya mau katakan bahwa jaga hatimu, jaga hati kita agar tidak mempermalukan Tuhan karena menghalalkan segala cara agar bisa bertahan hidup. Jaga hati kita sekalipun kita membutuhkan, tapi jangan sampai kita mempermalukan Tuhan agar kita bisa bertahan hidup. Tuhan pemegang kendali atas hidup kita. Tuhan pemegang kendali atas alam semesta ini, atas ciptaan ini, atas dunia ini. Tuhan punya cara untuk menolong. Tuhan punya cara untuk membuka jalan. Tuhan punya cara untuk mencukupkan setiap kebutuhan kita. Asalkan kita taat dan setia melakukan firman Tuhan. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Baik kaya atau miskin, tetaplah mempermuliakan nama Tuhan. Karena Alkitab juga mencatat bahwa Tuhan memakai orang-orang kaya seperti Yusuf orang Arimatea. Tuhan memakai Sakeus, seorang pemungut cukai, seorang yang kaya menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk bisa menjadi berkat, untuk bisa menolong orang lain. Tetapi juga Tuhan memakai janda miskin di Sarfat untuk memberi makan Nabi Elia selama musim kering. Lihatlah bahwa Tuhan punya cara, Tuhan bisa memakai orang yang kaya yang mengasihi Tuhan sehingga dia bisa menjadi berkat bagi orang lain. Menjadi perpanjangan tangan Tuhan bagi orang lain. Tapi seorang yang miskin, janda miskin seperti yang dikatakan dalam firman Tuhan, janda di Sarfat. Tuhan bisa pakai dia.
Yang walaupun hari itu dia berkata bahwa untuk saya saja, untuk saya dan anak saya, dan setelah itu kami akan mati ketika saya habis mengolah roti. Tapi Nabi Elia berkata, buatkan saya dulu. Ketika ibu janda ini, ketika janda di Sarfat ini yang miskin, taat kepada perkataan Nabi Allah itu, Elia menyediakan. Dan Alkitab mencatat, Bapak Ibu bisa membaca dalam kitab Raja-Raja, bahwa selama musim kering, mereka tidak pernah kekurangan. Karena itu Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, miskin atau kaya, tetaplah mempermuliakan nama Tuhan. Jangan karena kekayaan kita menyangkal Tuhan. Jangan juga karena kemiskinan akhirnya kita mempermalukan nama Tuhan. Tunduk kepala Bapak Ibu, mari kita renungkan firman Tuhan pada malam hari ini. Saya tidak tahu seperti apa kondisi Bapak Ibu hari-hari ini. Tapi jika malam hari ini kita diingatkan melalui firman Tuhan agar kita tetap menjaga hati kita. Jangan karena kondisi yang kita alami hari-hari ini kita mempermalukan Tuhan. Tetaplah mempermuliakan nama Tuhan. Engkau dalam kekayaankah atau bahkan engkau dalam kemiskinankah, tetaplah mempermuliakan nama Tuhan. Tuhan berotoritas atas hidup kita. Tuhan berdaulat sepenuhnya atas dalam hidup kita. Dia akan terus membimbing, menolong, menyertai kita. Haleluya Yesus. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Mintalah agar Roh Kudus terus menerus memenuhi hidup kita. Menguasai hati kita agar di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini kita tetap menjadi berkat dan mempermuliakan nama Tuhan. Dengan kekayaan yang Tuhan percayakan kita, kita bisa menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menolong orang lain. Tetapi juga jangan karena saat ini ekonomi kita lagi porak-poranda, pekerjaan tidak menentu lalu mencuri dan menghalalkan berbagai cara sehingga kita mempermalukan nama Tuhan. Ingatlah kata-kata Tuhan Yesus dalam Matius 6 ayat 31 sampai 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan
kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jangan pernah ragukan Tuhan di hidup kita. Tetaplah mempermuliakan Tuhan, baik dalam kelimpahan maupun dalam kekurangan. Haleluya Tuhan. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih untuk firman-Mu yang kami kembali baca, dengarkan pada malam hari ini. Tuhan yang mengenal setiap keadaan kami, baik secara pribadi maupun juga dalam kehidupan keluarga kami masing-masing. Kami rindu Tuhan, di tengah-tengah kondisi yang tidak memungkinkan sekalipun saat ini, kami tetap mempermuliakan nama Tuhan. Kami tetap menjadi berkat bagi orang lain. Kami tetap menjadi kesaksian bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang bertanggung jawab, Allah yang tidak pernah biarkan dan tinggalkan kami. Kalau hari ini Tuhan percayakan kepada kami kekayaan, biarlah itu kami menyadari bahwa semua karena kasih karunia Tuhan. Kami tidak akan pernah menyangkal Tuhan oleh karena harta kekayaan yang Tuhan percayakan kepada kami. Kami tetap mempermuliakan Engkau melalui apa yang Tuhan berikan kepada kami. Dan sekiranya ada di antara kami yang saat ini dalam kekurangan, dalam segala keterbatasan, untuk mencukupi kebutuhan mereka sangat-sangat terbatas. Tuhan, Kau tolong sehingga tidak ada satupun di antara kami yang mempermalukan Tuhan oleh karena kemiskinan yang dialami oleh anak-anak-Mu saat ini. Kami percaya Engkau Allah yang bertanggung jawab, Engkau Allah yang berdaulat, Engkau Allah yang berotoritas. Bahkan firman berkata, ketika kami menyerahkan segala kekhawatiran kami kepada Engkau, Engkau Allah yang bertindak, Engkau Allah yang akan menolong. Tuhan, Kau tolong kami, Engkau mampukan kami Tuhan, agar kami tetap mempermuliakan nama Tuhan. Kami tetap menjadi berkat, kami tetap menjadi kesaksian dimanapun juga kami berada. Terima kasih Tuhan, terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Haleluya. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, ya besar, ya besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, berkatnya melimpah, El Shaddai. Mari angkat tanganmu, katakan El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, ya besar, ya besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, berkatnya melimpah, El Shaddai, berkatnya melimpah, berkatnya melimpah, El Shaddai, berkatnya melimpah,
Kami bersyukur dan berterima kasih karena kami punya Allah yang maha kuasa. Allah yang tidak pernah biarkan dan tinggalkan kami. Ya, Allah yang selalu menghibur kami, menguatkan kami. Engkau Allah yang selalu mencukupkan setiap keperluan kami. ya Yesus. Engkau Allah yang selalu menolong kami. Engkau Allah yang selalu membuka jalan. Engkau Allah yang senantiasa memperdulikan kami, memperhatikan kami, bahkan sampai pada hal-hal yang terkecil sekalipun. Engkau Allah yang tetap memperdulikan dan memperhatikan Tuhan. kami. Amin. Kami bersyukur Tuhan, kami puji, kami muliakan nama-Mu. Biarlah ini yang akan menguatkan kami, mengingatkan kami di tengah-tengah kondisi yang tidak memungkinkan sekalipun. Untuk kami selalu mengingat bahwa Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, Allah yang maha kuasa, Allah yang tidak pernah biarkan dan tinggalkan kami, Allah yang maha tahu setiap keadaan kami, tapi juga Allah yang maha baik, yang memeliharakan kami, menolong kami, menyertai kami, bahkan mencukupkan setiap kebutuhan kami. Bapa di surga, malam hari ini kami bersepakat, kami terus berdoa, menopang dalam doa buat pemimpin bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk Bapak Presiden kami, Wakil Presiden, para menteri dan semua pemimpin-pemimpin dari tingkat pusat sampai ke daerah. Engkau tolong mereka Tuhan. Kau berikan hikmat atau di kemampuan dalam menjalankan roda pemerintahan di bangsa ini. Khususnya dalam penanganan untuk memutus rantai COVID-19. Tuhan kau tolong mereka, berikan hikmat atau di kemampuan. Sehingga setiap keputusan-keputusan yang mereka ambil, setiap langkah-langkah yang mereka lakukan, setiap tindakan-tindakan yang mereka akan lakukan, Tuhan kau memberkati, Tuhan tolong sehingga semuanya akan membantu, semua akan menolong, di mana pemulihan di bangsa kami akan lebih cepat lagi terjadi. Amin. Kami berdoa juga Tuhan, para tenaga medis yang terus berupaya, terus berjuang untuk menolong para pasien. Engkau memberikan hikmat, memberikan kesehatan, kekuatan kepada mereka. Perlindungan Tuhan atas mereka sehingga dalam merawat para pasien saat ini, mereka semuanya dalam perlindungan Tuhan. Bahkan juga para pasien yang masih dalam perawatan saat ini, Tuhan kiranya akan menolong mereka, memberikan semangat yang baru, memberikan kekuatan baru kepada mereka. Kerinduan kami mereka juga kembali pulih sehat dan mereka boleh kembali beraktivitas bagaimana sedia kala. Terima kasih Tuhan, ekonomi bangsa kami terus mohon pertolongan Tuhan, campur tangan Tuhan. Sehingga setiap kebutuhan-kebutuhan kami boleh tetap tercukupi dan kami tetap kembali beraktivitas sebagaimana sedia kala. Bapa, terima kasih. Sekali lagi kami berdoa segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah, Tuhan kiranya akan menolong, Tuhan kiranya akan memberkati. Bersepakat juga saat ini Tuhan, kami berdoa secara khusus untuk jemaat Tuhan. Oh Bapa di surga, biarlah kasih karunia Allah senantiasa melimpah-limpah dalam hidup mereka. Biar Roh Kudus yang akan terus menguatkan, meneguhkan iman, percaya, pengharapan mereka. Kami tidak akan pernah kehilangan pengharapan dalam kondisi yang sulit sekalipun, karena kami percaya Engkau El Shaddai, Engkau Allah yang maha kuasa, yang mencukupkan, memenuhi setiap kebutuhan kami. Kalau ada di antara jemaat yang dalam kelemahan tubuh, terbaring sakit di rumah sakit, tangan Tuhan yang akan menjamah, menyembuhkan mereka, memulihkan dalam nama Yesus. Yang berduka Tuhan hiburkan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk Ibu Gembala kami. Tuhan senantiasa memberikan hikmat pengurapan daripada Engkau. Menggembalakan jemaat secara khusus dalam kondisi, dalam situasi seperti ini. Tuhan senantiasa memberikan hikmat, memberikan kemampuan, memberikan pertolongan. Dan biarlah juga pelayanan-pelayanan di gereja kami boleh berjalan dengan baik. Jemaat semuanya boleh senantiasa terpelihara iman mereka. Terima kasih Tuhan, terpuji nama Bapa kekal selama-lamanya. Kami kembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan, kebesaran, pengagungan hanya bagi Tuhan yang layak menerimanya. Terima kasih untuk kesempatan kami beribadah pada malam hari ini. Terima kasih Engkau menyempurnakan pujian penyembahan kami. Engkau yang ditinggikan, dimuliakan, diagungkan melalui pujian penyembahan kami. Menyempurnakan firman-Mu yang hamba sudah sampaikan pada malam hari ini. Kau menyempurnakan setiap doa-doa permohonan kami. Biarlah Engkau yang diagungkan, dimuliakan atas setiap jawaban-jawaban doa yang kami panjatkan kepadamu Tuhan. Bahkan sepanjang malam yang kami akan lalui dalam peristirahatan kami, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami dalam perlindungan pemeliharaan Tuhan. Tangan Tuhan yang akan terus menyertai, memeliharakan kami. Kami boleh menikmati istirahat kami dan kiranya dalam perkenanan-Mu Tuhan, besok pagi kami boleh bangun kembali dengan tidak kurang suatu apapun juga. Kami kembali mengucap syukur untuk hari yang baru. Terima kasih Tuhan.
Kemuliaan, hormat, syukur hanya bagi Tuhan yang layak menerimanya. Terima kasih. Bapak Ibu mari angkat tanganmu, mari kita kembali bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Oh haleluya. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kiranya kasih karunia, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, Ya Tuhan. kasih sayang dari Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, Ya Yesus. serta persekutuan, penghiburan, kekuatan dari Roh Kudus yang Ya akan terus Tuhan. menguatkan, meneguhkan iman, percaya, Amin, pengharapan amin. kita. Sehingga dalam keadaan apapun juga kita tetap mempermuliakan Tuhan Ya Yesus. dalam kehidupan kita hari ini, besok, Amin. bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama saya katakan amin, amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.